Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santika dari Pontianak. Galau nih mah. Saya pernah baca di dalam Al-Quran, kalau nggak salah terjemahannya tuh begini mah. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Nah mama, apakah ayat tersebut bisa dikatakan lakukan perintah Allah semampumu? Begitu bukan ya mah? Mohon penjelasannya mah, maksud dari ayat tersebut. Terima kasih mama. Setiap manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Nah, di studio kita juga sudah hadir ibu-ibu ya. Wajahnya ceria-ceria, semangat sekali untuk belajar bersama Mama Dede. Tapi kita belum tahu nih dari mana nih. Kita pengen tahu ya Bu. Jawab yang keras, yang kompak ya, sama-sama Bu. Ibu dari mana ini Bu? Cirebon. Cirebon mah. Majlis Talim naon? Dari Majlis Talim. Asarimia. Salimia. Asalimia. Asalimia. Cirebon. Cirebon. Cirebon ya. Kerennya bajunya. Iya. Tudungannya meniherang. Meniherang. Mah, tadi ada video salah satu jamaah yang galau mah. Jadi beliau itu melihat salah satu hadis yang salah satu pengertiannya itu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kesanggupannya dan juga menjauhi semua larangan Allah. Nah, apakah kita dalam beribadah hanya sesuai dengan batas kemampuan kita aja? Kalau nggak sanggup ya nggak dilakuin. Apa harus begitu, Mah? Ya. Silahkan ya, Mah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rasulullah SAW bersabda, segala yang aku larang jauhi. Segala yang diperintahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan. Umat-umat yang terdahulu banyak yang binasa karena mereka terlalu banyak bertanya dan mereka menyalahi perintah-perintah Nabi mereka. Kita lihat hadis ini apa sih pengertiannya? Rasulullah menyatakan semua yang dilarang jauhi oleh kalian. Kenapa? Yang dilarang ada yang haram, ada yang makruh. Haram ini mutlak, artinya benar-benar dilarang sehingga kita wajib menghindarinya. Semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mutlak dihindari. Kenapa Rasul mengatakan semua yang dilarang jauhi oleh kalian? Karena untuk menghindari yang dilarang cuma tinggal berhenti. Misalnya
Wala taqrabuz zina, dilarang berzina. Kalau kalian mau benar-benar mengerjakan perintah Allah, perintah Rasul, menghindari yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tinggal berhenti aja, jangan zina. Benar nggak Bu? Misalnya dilarang oleh Allah menipu, dilarang oleh Allah mencuri, tinggal berhenti aja, jangan nipu, jangan mencuri, gampang nggak? Ya. Stop. Cuman yang membuat berat godaan setan yang terkutuk. Ya Allah. Apalagi udah terbiasa. Allah bisa karena biasa. Biasa nipu-nipu mulu. Biasanya dia berbuat jina-jina aja. Kalau nggak pengen mengerjakannya. Biasa mabok, biasa teler. Pengen mabok, pengen teler. Padahal dilarang. Rasul mengatakan jauhi itu, stop. Jangan kalian mengerjakannya. Gampang. Makanya jauhi aja. Tapi yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Contoh, suatu ketika Rasulullah sedang bersabda. Apa kata beliau? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian untuk haji. Maka berhajilah kalian. Sahabat ngacung. Ya Rasulullah, apa haji harus kami kerjakan setiap tahun? Rasul diam. Nanya lagi orang tadi. Apa haji yang kau perintahkan tiap tahun? Rasul diam. 3 kali nanya, Rasul diam. Setelah ketika bertanya, Rasul mengatakan, tidak perlu banyak bertanya, karena akan memberatkan kalian. Kerjakan yang diperintahkan. Artinya apa? Kalau kebanyakan bertanya, menyulitkan kita. Bu, contoh, di zaman Nabi Musa, ada orang yang dibunuh. Maka diperintahkan untuk melebih sapi. Dia nanya, sapinya yang bagaimana? Yang bulunya warna apa? Kuning kemas-kemasan. Sapinya mana? Yang suka dipakai ngebajak apa enggak? Enggak. Sapinya yang bagaimana? Masya Allah, kebanyakan bertanya, akhirnya mereka sulit untuk menemukannya. Ini pelajaran buat kita. Jangan babel-babel amat yang namanya nanya. Sesuatu yang dipertanyakan kebutuhan kita. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak tahu baru bertanya. Tapi sesuatu yang mudah tidak usah banyak bertanya. Ibu punya anak kecil nggak di rumah? Anak atau cucu punya nggak? Contoh. Ini anak ngebantuin kita di dapur. Ngampar bawang, cabai, tomat. Nanya mulu. Ini apa mah? Cabai. Ini apa mah? Tomat. Ini apa ditanya? Semuanya repot, semuanya nanya. Akhirnya dia bingung sendiri karena kebanyakan yang ditanya. Jadi kita pun dalam masalah ibadah tidak perlu banyak bertanya. Semua ditanyakan. Itu yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan sama kita. Tapi dalam kita mengerjakan perintah Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita berbeda. Kenapa? Kemampuan individu kita tidak sama. Betul Bu? Betul. Contoh, Allah perintahkan, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Allah perintahkan haji bagi istata'a, yang mampu, yang sanggup, yang kuasa. Kita lihat. Yang namanya orang kaya sudah wajib mengerjakan haji kalau istata'a, mampu. Yang disebut istata'a, badan sehat, jalanan aman, negara yang dituju aman, kendaraan cukup, bekal buat sinar cukup, bekal buat keluarga cukup, dia wajib. Tapi orang yang tidak kaya, jangankan buat haji, hidup sehari-hari aja susah, wajib nggak Bu? Enggak. Dosa nggak? Kenapa? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekarang, kalau seandainya ada seseorang, sholat misalnya, sanggup berdiri, berdiri. Berdiri nggak sanggup, nenek-nenek kayak kita nih, lututnya sakit. Boleh duduk nggak? Dosa nggak? Duduk aja nggak sanggup, lututnya udah gemeteran. Duduk di ubin. Atau tiduran. Boleh nggak? Dosa nggak? Ini. Sesuai kemampuan yang ada, makanya Rasulullah mengatakan, perintah Allah kerjakan semampu kalian. Allah kerjakan semampu kalian. Ya. Bukan berarti tidak mampu, dilecehkan, bukan dimudahkan, bukan digampangin, bukan. Sesuai dengan kemampuan. Allah juga Maha tahu kemampuan hambanya. Betul, yang salah pura-pura tidak mampu. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Khairul bariyah
Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ma, Masya Allah betapa Rahman dan Rahimnya Allah itu kepada hambanya ya Maya. Bahwa untuk bertakwa, untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, ya, silakan lakukan sesuai dengan kemampuan kamu, hambaku. Makanya Islam mengatakan la ikraha fid-din. Tidak paksaan dalam Islam. Jadi nggak dipaksa. Kalau lu nggak mampu nggak usah. Contoh puasa. Iya, Ma. Yang mampu, yang sanggup puasa. Puasa. Sakit boleh buka nggak? Boleh. Begitu sembuh diganti di hari yang lain. Yang bepergian, yang jalan, yang safar boleh berbuka, diganti di hari yang lain. Yang letoy seumur-umur nggak usah puasa, Nggak usah. nggak ada kemampuan, Iya. cukup dengan fidyah. Bayar. Adil nggak? Adil. Begitu Maha Rahman Rahimnya Allah. Nah, ini kan dalam menjalankan perintahnya ya Maya. Ini yang sering jadi pertanyaannya adalah ketika diminta untuk menjauhi larangan-larangannya, Ma. Untuk tidak mengerjakan apa yang dilarang. Tapi seringkali banyak hambanya yang justru melakukan hal-hal yang sama, bertobat, lakukan lagi. Nah, apa pengertian sesuai dengan kemampuan dalam menjauhi larangan itu seperti apa kalau gitu, Ma? Oke. Yang namanya larangan, jauhi semuanya. Jauhi. Kenapa? Untuk menjauhi larangan, tinggal stop, berhenti. Nggak boleh zina, nggak usah zina dong. Iya. Nikah makanya. Nah, biasanya yang mendorong manusia melakukan kejahatan nafsu. Nafsu ini pusatnya di sini. Pusar ya, Ma. Sejengkal ke bawah nafsu birahi. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Makanya bagaimana penyalurannya? Makanya lihat Al-Quran. Taraktu fikum amroini lan tadilu matamasaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, selamat dunia akhirat. Quran dan sunnah Rasul. Bagaimana Quran mengajarkan kita, orang yang beriman, pemenuhan nafsu yang sejengkal ke bawah. Lihat An-Nisa ayat 3. Pankihu ma tobalakum minaisa. Nikahilah perempuan yang kamu sukai. Pemenuhan ini. Habis nikah bagaimana pemenuhan birahi kita? Lihat dalam surat Al-Baqarah 223. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anasitum. Istri kalian kebun. Tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mereka, dari mana arah mana kalian suka. Tapi tahu etika dan tata krama. Di mana tempatnya? Begitu kata Allah. Seandainya yang sejengkal ke bawah tidak sesuai aturan agama, artinya berbuat zina. Zina itu perbuatan setan. Melihat orang lain lebih cantik dari istrinya. Lebih menarik dari istrinya. Aduh. Lebih bohai dari istrinya. Masya Allah. Makanya Anda lihat waktu Rasulullah selesai daripada Isra Mi'raj, mampir kan ke surga, mampir ke neraka. Ini daging enak-enak depan dia. Di kiri kanan daging busuk. Yang mereka makan daging busuk. Ya Allah. Yang bagus nggak dimakan. Rasul nanya sama Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Mereka yang punya pasangan, punya suami, punya istri, yang halal, boleh bergaul kapanpun, dimanapun, tapi mereka lebih menyukai berbuat zina. Ada nggak yang begitu? Ada. Godaan setan. Tuh, contoh. Yang namanya harta, sejengkal ke atas dunia. Pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan, rumah, kendaraan, makanan, pakaian. Nih, perabotan. Di hati ya. Bagaimana sejengkal ke atas? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kata Allah, pemenuhan ini halalan thayyiba. Tapi ternyata yang namanya yang haram lebih menarik. Contoh, pengen punya jabatan. Banyak nggak yang nyogok demi jabatan? Banyak, mah. Setelah jadi seorang pejabat, wah, jabatan, kekuasaan, kehormatan, wibawa luar biasa. Kekayaan sudah banyak. Ada nggak yang jadi koruptor? Ada. Karena miskin bukan? Bukan. Karena lapar bukan? Bukan. Karena nggak punya rumah bukan? Bukan. Karena nggak punya kendaraan bukan? Bukan. Kenapa? Godaan setan. Benar nggak? Iya. Benar. Tuh. Sejengkal ke atas. Makanya Allah mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu'il la ma'rohibarobi. Sesungguhnya nafsu terbagi dua. Yang pertama yang didorong oleh setan, yang mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Ini yang kita kejar. Kalau kita lapar ngapain? Makan. Makan. Itu kehendak Allah.
Kalau kita ngantuk, ngapain? Tidur. Kalau kita aus, Minum. itu perintah Allah. Bukan dengan cara mencuri. Makanya manusia diberikan 4 hidayah oleh Allah. Yang pertama hidayah ghorizah. Hidayah insting, bawaan. Bawaan. Coba, kalau kita lagi jalan ada debu, ngedip nggak? Kedip. Ada perintah nggak? Nggak ada perintah Otomatis. tapi otomatis, iya. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang terjadi, misalnya gempa, ada benda jatuh, lari nggak? Kabur, lari. Perintah Mah. bukan? Bukan. Bukan, dari hati. Bukan dari hati, Bang. Itu Naluri ya. insting bawaan. Menyelamatkan Kalau diri. kesakitan kita teriak, bukan perintah tapi bawaan. Bawaan. Teriak otomatis kan? Diberikan hidayah insting. Yang kedua, ada hidayah panca indera. Dengan mata kita melihat itu anjing, kita melihat itu kucing. Kalau anjing suka ngegigit, kalau kucing baik. Baik. Itu kelapa enak, itu somro, itu pisang. Ya kan? Panca indera. Enak. Kalau kata mata, yang merah enak nggak? Tergantung. Manis Kalau- nggak? Kalau buah mah manis gitu. Manis. Belum tentu. Belum Lobi-lobi merah nggak? Oh iya. Manis apa asam? Biji sagam ya? Ya. Bang? Panca indera. Iya, Bang. Iya. Terus ada hidayah. Ada hidayah apa lagi? Hidayah akal. Akal di atas, nafsu di bawah. Pakai akal. Contoh. Ibu lagi ngaji di masjid. Kecium bau goreng ikan sepat. Ikan sepat. Mana belum makan dari pagi? Iya, Bang. Nih, panca indera. Boleh mancing Kecium ikan nggak? sepat. Langsung akal bilang, ya Allah, kalau makan nasi pulen pakai sepat goreng, sambal goreng. Beh, mah. Nah, akal Enak ngomong. banget. Tapi akal mikir juga, kan lagi ngaji, nggak mungkin. Bener nggak? Betul, Bang. Iya. Nih, ibu lewat jalan. Mangga gede-gede, pating gelantung kan orang Cirebon. Iya. Gede-gede. Udah yang agak kuning. Waduh, mah enak banget itu. Panca indera ngeliat. Seger. Ranum. Enak banget. Tapi akal mikir, punya orang masa Iya. harus maling. Masa nyolong? Iya kan? Bener nggak Bu? Iya. Punya orang- Akal punya orang berbicara. Indramayu. Hidayah akal. Iya kan? Iya, Bang. Yang keempat, hidayah agama. Ya. Kata agama boleh nggak? Halal apa haram? Nah, yang haram, yang dilarang mutlak, jangan dikerjakan. Jauhin. Tinggalkan dia. Tapi ada yang makruh. Oh ya. Makruh ini tidak baik untuk dikerjakan. Lebih baik dihindari. Beda kan? Iya. Kalau haram mutlak kita Mutlak. tinggalkan. Kalau makruh lebih baik kita hindari. Karena makruh itu ibarat baju putih dicuci di kali yang airnya habis hujan. Baik. Burak nggak? Buruk. Ya. Iya. Maaf, Pak. Artinya bahwa dalam meninggalkan larangan Allah, Mutlak. mutlak. Tidak seperti ketika kita mengerjakan perintah Allah. Ya. Kadang-kadang ada syarat dan ketentuan. Ada yang boleh mengerjakan, ada yang boleh tidak. Wajib kita mengerjakan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Karena apa? Kemampuan orang tidak sama. Berarti wajib juga kita meninggalkan larangan sesuai dengan kemampuan gitu-gitu. Enggak salah, lu jangan bela diri. Terbalik, dengerin. Kalau orang tua ngomong. Larangan mutlak, Mutlak. jangan dikerjakan. Jangan Mutlak, dikerjakan. tidak ada tawar-menawar. Tinggal ninggalin. Oke? Oke, Bang. Titik. Titik, Bang. Perintah sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Baik. Beda kan? Beda, itu berarti harus beda ya. Oh, Tidak beda. sama berarti artinya. Iya, kalau sesuai beda dengan, nggak sama. Sesuai dengan kesanggupan itu artinya tidak sama, tidak berlaku. untuk- Betul. Tidak berlaku. Kemampuan Meninggalkan kita nggak larangan sama. itu. Iya. Yang kaya zakat, Iya. yang Ya. kaya haji. Kalau yang miskin tidak usah haji. Tidak usah usah. Tidak usah zakat. Sedekah Mustahil. boleh. Iya. Baik kalau gitu Mama. Nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Ibu-ibu yang dari Cirebon, nih pada mau nanya sama Mama kan? Oke, tunggu dulu tapi Bu ya. Kita lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Setelah menyatakan kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Mama Dede.
Iya, baik, siapa Ibu yang mau bertanya langsung kepada Mama Dede, dipersilakan untuk berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti Alawiyah dari Majelis Taklim As-Salimiyah Cirebon. Mangga Bu Tuti. Kalau Ma, Ada apa Bu Tuti? mau nanya ini tadi tentang masalah sodako. Kalau sodako itu biasanya kalau orang tuh mau lebaran tuh mau Idul Fitri, biasanya banyak yang minta sodako atau yang apa sih ngasih surat gitu untuk sodako masjid atau apa. Nah itu yang didulukan itu yang tetangga dekat atau saudara atau yang begitu dulu, yang kira-kira yang datang Oke. dulu gitu. Proposal dulu gitu. Ya, yang mana dulu. ya, begitu aja mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mending kalau lebaran doang daripada proposal. Kita mah tiap hari. Setiap malam minggu, setiap minggu sekali ya. Masya Allah, masih mending kalau lebaran Iya, doang. alhamdulillah. Kita mah hampir tiap hari udah numpuk tuh Proposal tuh, Pak, ya. Banyak banget. Kalau kita akan bersedekah, siapa yang didahulukan? Ibu Tuti Alawiyah dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Kata Allah dalam ayat ini, sedekah yang pertama kepada orang tua kita, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Jadi kita kalau punya duit, emak dulu deh, mertua dulu. Udah emak sama mertua, kakak, adik, keluarga dekat, ipar, bibi, wa. Kemudian siapa lagi? Anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Mereka minta kalau ada Anda silahkan. Tapi yang didahulukan keluarga kita. Yang baik tentu keluarga dibagi, mereka pun dibagi. Cuman maaf, survei membuktikan. Banyak yang ngebohongin. Iya mas, astagfirullah. Banyak yang mereka fotokopi dari mana asalnya. Nggak tahu. Bahkan banyak yang kurang ajar. Pintu nggak dikunci, ujung-ujung di tengah rumah. Udah di ruang Kita tamu. kaget kan. Wah, bener. Ini yang terjadi dengan saya. Masih mending ibu kalau lebaran doang. Kita tiap hari yang pada datang bawa proposal. Yang plastik biru, plastik merah. Ya. Jadi ibu, Covernya. yang didahulukan keluarga kita, baru mereka. Kenapa? Kalau keluarga, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tetangga, masih ada tetangga yang lain. Mereka itu urusan mereka. Kecuali kalau ini memang ada, bagilah mereka gitu. Di kita banyak yang kadang-kadang salah kaprah. Diminta dari kampung kita, dibagiin ke kampung orang di bawah. Itu salah. Di kampung ini buat kampung ini gitu. Banyak bawa ke tempat yang lain. Begitu Bu Tuti Alawiyah. Jelas Bu? Jelas Bu? Iya. Baik. Mangga. Terima kasih Oke, Bu jadi Tuti. didahulukan tadi seperti yang Mama bilang, orang tua kita, kerabat Keluarga dekat. keluarga Kakak, dekat, adek, ada kakak, ipar, adik, bibi, ipar. wa, encang, encing. Iya, Ya. baru ke fakir miskin dan yatim. Ya. Untuk sedekah pun juga sesuai dengan kesanggupan umat ya Mah ya. Iya. Jadi nggak ada paksaan, misalkan di situ di proposalnya udah ada tarif minimal sekian, nggak mungkin ya Mah ya. Tanda orang takwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya. Nggak dipaksa, benar kata Jahra. Kadang-kadang orang minta sumbangan minimal 100.000. Iya, ada Berapa pakai tulisannya. minimal? Kan orang sesuai kemampuannya. Apalagi zaman corona sekarang, rumahnya bagus, belum tentu punya duit. Siapa tuh di PHK, Benar. ya kan? Betul, Pak. Karena rumahnya bagus, udah bikin rumah lagi banyak duit, gitu kan? Jadi tidak bisa dipaksakan sesuai kemampuan, tapi tentu kita bantu masjid, kita bantu anak yatim. Cuman masalahnya kita sendiri punya anak yatim, ngapain nyumbang yatim orang? Yatim kita urusin dulu gitu. Ya. Jelas Bu? Oke, jelas Bu Tuti. Nah, jadi kalau masing-masing orang punya tanggung jawab yang sama, artinya semua akhirnya tercover Masing-masing ya, iya, gitu. Ma. Saudara kita tercover oleh Iya, kita. makanya minimal di dalam setiap RW nih, Heeh. ada orang mampu. Tetangga dibagi, saudara dia dibagi, anak yatim dibagi, fakir miskin dibagi. Tiap RW urusin RW masing-masing. Di kita mah aneh. Iya. Dari kabupaten mana datang ke rumah. Itu yang aneh gitu kan. Itu. Tapi nyata. Iya. Emang di sana bupatinya nggak ngapa-ngapain apa gitu? Iya, iya, iya. Ya. Lanjut kalau gitu ke Silakan, pertanyaan berikutnya ya. setelah Ibu Tuti Alawiyah,
Ada Ibu. Mangga silakan. Siapa lagi? Berdiri. Bajunya herang. Iya. Gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiatin dari Masjid Taklim As-Salimiyah Cirebon. Ibu Sofiatin. Iya. Kalau Ada apa Bu Sofiatin? ini mau tanya, bentar lagi kan mau bulan apa? Haji. Ya, Kan kita korban ya. waktunya. Sedangkan saya kan kalau saya jualan seragam, alhamdulillah kalau musim seragam banyak yang pesen. Nah, duitnya kalau sekolah tuh nggak langsung cash. Iya. Nah, Pembayarannya saya tuh nggak cash. pengennya mau korban tapi pakai duit orang lain dulu gimana? Kalau kita punya keyakinan, saya bisa membayarnya, boleh. Saya punya uang itu, boleh. Tapi kadang-kadang yang ngutang kagak bayar. Nah, itu yang itu dia. repot. Jadi Ibu, silahkan saja. Karena korban itu hanya 4 hari. 10 setelah sembahyang Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 Dur Maghrib, waktunya habis. Boleh, silahkan Ibu Sofiatun. Mangga. Iya, karena kan Waalaikumsalam. Ibu Sophia ini punya bisnis bikin seragam. Ya. Pembayarannya tempo-tempo, Mas. Ya. Tempo-tempo bayar, tempo-tempo kagak. Ya. Tapi keinginannya untuk berkurban Tapi tetap punya sangat keinginan untuk tinggi. berkurban, akhirnya adalah boleh pinjam uang orang dulu, nanti begitu ada pembayaran masuk diganti. Boleh, Boleh makanya ya, Pak? kata Mama, kecuali kalau kita tidak punya kemampuan untuk bayar nggak boleh. Iya, iya. Nanti Bu begitu ada pembayaran masuk diganti uangnya Bu, jangan dipakai buat modal lagi. Lupa. Langsung bayar. Langsung bayar. Langsung. Lupa. Begitu uang masuk langsung bayar. Baiklah Mama, kalau gitu kita nanti lanjutin lagi ya Mah setelah yang mau lewat berikut ini. Ibu-ibu nanti boleh nanya lagi sama Mama. Jangan main di rumah, jangan kemana-mana. Di sini aja bersama kami di rumah Mama Dede. Hidup pingsan beriman, rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, seperti halnya kalau sana kita qiyamul lail, terus juga puasa-puasa sunnah yang lain tidak perlu terlalu dipaksakan karena itu sifatnya sunnah ya Mah? Sesuai kemampuan. Kemampuan. Jangan sampai kita mewajibkan yang sunat, tapi yang wajib sama kita dipakai main. Terlewat, gitu. Itu misalnya yang salah. karena sholat malam alasannya jadi Subuh ketiduran kesiangan, subuhnya itu yang salah. kesiangan. Nah itu salah ya Mah ya. Ada contoh ada cerita nih Mah, ada orang yang baru aja hijrah. Setelah hijrah dia merasa sadar, jadi selama ini ibadah gue tuh kayaknya belum bener nih, nggak bagus, bahkan bisa dikatakan kurang lah gitu kan. Akhirnya begitu dia hijrah, dia merasa ibadahnya masih sedikit, diporsir tuh semua ibadah sama dia. Akhirnya dia supaya dia tuh bener-bener banyak ibadahnya, banyak nilai yang dia dapatkan, amalan yang dia dapatkan. Apakah itu terlalu memaksakan atau itu tidak sesuai dengan kemampuan atau gimana Mah? Kalau dia mampu nggak masalah. Hijrah itu artinya 3. Yang pertama meninggalkan perbuatan. Dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Yang kedua meninggalkan pergaulan. Pergaulan dengan orang tidak baik dengan orang baik. Yang ketiga adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemarin dia ibadahnya tidak sama sekali. Begitu mendengar ceramah-ceramah dapat hidayah dari Allah. Ya Allah, selama ini ketinggalan banget saya. Diporsir boleh, tapi dia pun tahu kemampuan. Dengan ilmu yang benar, ibadah yang diterima oleh Allah syaratnya 2. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba sesuai dengan Rasul ajarkan. Makanya Anda hijrah jangan baru tahu sedikit udah mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, merasa gue paling benar. Nggak begitu. Kerjakan aja, pelajari. Boleh jadi kita baru masuk dalam Islam, baru berhijrah, masih banyak ilmu yang belum Anda ketahui. Jadi itu. Dia merasa bahwa selama ini gue Islamnya Islam keturunan, gue nggak ngerti apa-apa. Setelah gue belajar, apakah dia perlu syahadat lagi gitu Mah? Untuk Tidak. yakin? Nggak perlu lah Mah? Karena yang namanya syahadat kan dia udah turunan muslim. Tiap hari pasti udah syahadat. Syahadat ya. Tidak perlu lagi mengucap lagi bahwa Tidak usah. Ini gue mau. Kan bukannya setiap sholat kita syahadat. Ya kan? Iya Mas, sudah baca syahadat. Tiap tahiyat baca syahadat kita. Gitu. Iya.
dari Islam keturunan kita harus jadi Islam kenaikan juga Mas Bedu. Oh, turunan tanjakan kali Naik kenaikan. Kualitas ibadahnya dinaikkan. Al-iman yajid wa yanqus, naikkan tingkat Iya, ibadah kita. gitu maksudnya. Iya, maksudnya. Turunan tanjakan. Ya iyalah, kalau Benar, turun terus kita kapan naiknya? Iya, justru kalau turun terus. Nyusruk lagi. Kalau kata Masya Allah. Mah, kan nggak bisa dipungkiri ya, Mah. Terkadang kita hidup di dunia ini ada beberapa pekerjaan nih, Mah, yang masih kita kerjakan tapi kumandang azan sudah terdengar. Nah, kan Zara pernah dengar harus mendahulukan panggilan Allah ya, Mah, untuk sholat. Tapi bagaimana kalau seandainya kita juga nggak bisa meninggalkan pekerjaan kita itu, Mah? Misalnya lagi meeting terus dia lagi presentasi, tiba-tiba azan. Sedangkan Kan itu sebelum banyak kliennya. presentasi udah tahu jam berapa. Oh, jangan diambil waktunya. Nah iya, Oh, oke. ntar habis lohor. Kecuali misalnya Misal. dokter ahli lagi bedah jantung. Dari tadi sekian jam ternyata nggak kelar. Ya. Begitu lagi bedah jantung, kedengaran ajan terusin. Terusin. Karena nyawa. Kalau dilepas nanti takutnya Ya, jantungnya nyawa, udah begitu. nggak berfungsi. Iya, karena nyawa. Iya, pas lagi berjahit, aja Menyelamatkan orang. dilepas dulu jahitannya. Jangan Ojol. dong. Itu yang salah. Itu yang salah Jadi ya. lihat kerjaan apa yang dikerjakan. Kalau apa? meeting kan bisa Iya, ditinggal. urgensinya seperti apa ya, Mbak beda. ya? Kalau untuk menyelamatkan jiwa manusia, tetap kerjakan. Tetap kerjakan. Apalagi misalnya ibu lagi kerja nih, ibu di dapur, lagi asik ngaduk. Bisa ditinggalin ya, Mah, matiin dulu Ngaduk kompornya. Ngaduk gule. Gule Iya. ayam. Masuk ngaduk Kan semen di dapur Iya. sana. Masa ngaduk semen. Jadi matiin dulu kompornya ya, Mah. Iya. Sholat dulu. Oke, baik. Masya Ya Bu, kompor Allah. gas matinya diputer Bu, bukan ditiup Bu ya. Nggak bisa dong. Takutnya lupa Ibu gitu kan. Bisa ditiup kalau kompor tungku. Oh iya. Iya. Enggak kan tadi kompor gas, kasih Oh, tahu. kompor gas. Masya Allah. Mewel otek. Oke, Mah, Iya. untuk ibadah, kan tadi kan juga Mas Bedu udah sampaikan kalau hal-hal yang wajib itu kita harus memaksakan sesuai dengan kemampuan ya, Mah, untuk ibadah. Nah, kalau yang sunnah berarti kita nggak apa-apa kalau nggak terlalu memaksakan hal itu, Mah. Sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Tapi kita berpikir misalnya qobliyah ba'diyah. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Siapa tahu besok keburu mati. Ya Allah. Iya. Mikir nggak ke situ? Mikir, Mah. Ya, Makanya perbanyak sholat sunat buat nambal kekurangan semua yang wajib kita. Perbanyak puasa sunat buat nambal puasa wajib kita. Siapa tahu lagi puasa ngejilat makanan atau sesuatu yang mengurangi nilai pahala kita. Ditambal dengan yang sunat. Sunat itu buat nambal. Iya, iya. Ada gini, Mah. Orang itu memang ibadahnya rajin, Mah. Rajin. Tapi ada satu larangan yang dia sulit banget tinggalkan. Maksudnya dia masih kadang-kadang, oke udah berusaha untuk meninggalkan, kembali lagi. Berusaha untuk meninggalkan, kembali lagi. Nah, itu apakah dia tidak punya kemampuan untuk meninggalkan larangan itu atau gimana Bukan. sebenarnya, Mah? Bukan ya, Mah? Artinya tekadnya kurang mantap. Kurang bulat gitu ya. Karena kalau dia yakin ini perintah Allah, ini yang dilarang oleh Allah, minta pertolongan sama Allah, Allah akan memberikan pertolongan. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang nolong agama Allah, Allah akan menolong mereka, akan menguatkan di mana mereka tinggal. Ya. Di mana mereka bekerja, di mana mereka berada itu. Kalau mereka yakin menolong agama Allah, Allah menolong mereka, akan ditinggikan derajat mereka. Itu janji Allah, Allah nggak pernah bohong. Iya, baik, Mah. Terima kasih, Mah. Terima kasih banyak, Mama. Tausiahnya hari ini alhamdulillahirobbilalamin. Jauh, Mah. Alhamdulillah ya, hari ini ilmu kita insya Allah nambah lagi dari Mama. Dan tentunya kita diingatkan sama Mama bahwa selama nyawa ada di badan, selama kita masih kuat, kita masih sanggup, kita wajib melakukan segala ibadah dengan sesuai kemampuan kita. Wajib dipaksakan, baik itu yang ibadah wajib maupun yang sunnah. Karena kalau seandainya yang sunnah kita abaikan, kapan lagi? Takutnya besok kematian telah datang. Tapi kalau untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, apalagi hal-hal yang haram, kita juga wajib menjauhinya. Tidak ada untuk tolerir hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan oleh umat Islam. Yuk kita perbanyak berdoa yuk agar iman dan takwa kita terus meningkat. Silahkan, Mama. Pemirsa, ibu-ibu dari Cirebon angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan iman dan ketakwaan. Tanamkan dalam dada kami agar kami punya kemampuan mengerjakan segala perintahmu ya Allah. Sesuai aturanmu dan aturan Rasulmu ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami menghindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Jauhkan dari kami perbuatan-perbuatan yang engkau dan Rasul larang untuk kami ya Allah. Kami yakin dengan hidayah darimu. Kami yakin dengan kekuatan darimu ya Allah. Kami sanggup mengerjakan perintahmu. Kami sanggup menjauhi apa yang dilarang olehmu. Tentu dengan bimbingan dan tuntunan darimu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami. Dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjuki kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Dan terima kasih ibu-ibu dari Majelis Talim Salimiyah Cirebon sudah hadir langsung ke rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah